Gunung Api Banda adalah sebuah gunung berapi, sekaligus sebuah pulau yang terletak di Laut Banda. Pulau ini adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda. Tingginya 656 meter dari permukaan laut. Selamat pagi, jadi hari ini tanggal 2 Juni kita akan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Banda Neira, yaitu Gunung Api Banda. Nah, sebelum kita melakukan pendakian yang nanti rencananya kita akan naik di jam 3, kita akan lakukan belanja logistik terlebih dahulu. Nah, pendakian kali ini gue nggak sendiri, ada kawan gue dari Kalimantan, Jawa Timur, Majalengka, Cianjur. Saat ini kita sudah berada di pasar dekat penginapan. Kita akan belanja logistik terlebih dahulu. Mulai dari ikan sama sayur-sayuran. Nah, jadi lokasi pasarnya ini dengan view langsung ke Gunung Banda. Kita belanja sayuran. Sayur mahal di Banda. Oh, kenapa bisa sayur mahal di Banda, Ibu? Ya, soalnya nggak ada petaninya kurang. Oh, petaninya. Ya. Ini berapa, Bu? Itu 10.000. Sekarang jam 16.43, kita sudah start pendakian kita dari Banda Neira. Tapi karena Gunung Api Banda dengan Banda Neira sendiri ini terpisah, jadi kita harus menyeberang dengan menggunakan kapal. Nah, jadi kita menyeberang dari pelabuhan Pantai Ketinting. Emang rada-rada sulit namanya ya. Butuh berapa jam Pak untuk kita nyebrang? Nah, untuk penyeberangan kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nggak terlalu lama, 2 menit juga sudah sampai. Karena gunungnya ada di sebelah sana tuh. Jadi ini kapal yang akan kita gunakan untuk menyeberang. Itu dia gunung yang akan kita tuju. Lewa Radni. Ada anak pedalama. Saya ambil. Sekarang jam berapa ini? 16.50. 16.50. Kapal kita sudah jalan. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya, cukup 2 menit seperti yang tadi aku bilangin tuh. Ternyata nggak perlu 5 menit kita sudah sampai di kaki Gunung Api Banda. Gunung Banda Api. Berdoa, kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Yes. Gunung Api Banda. Yes. Kita start pendakian dari jam 16.56 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai informasi kalau ketinggian Gunung Api Banda ini adalah 640 mdpl. Tapi kita start pendakian mulai dari 0 mdpl. Di awal pendakian, jalurnya lumayan nanjak dikit lah. Emang kebiasaan kalau mendaki di start pendakian pasti ngos-ngosan dulu ya, kurang lebih 30 menit untuk penyesuaian. Asik tuh. Oh ya, Gunung Api Banda atau masyarakat lokal biasa menyebut gunung ini dengan nama Gunung Lewarani. Ini masih berstatus aktif karena nanti di puncak kita bisa melihat kawah Gunung Api Banda yang masih aktif. Nah, sangat benar-benar excited banget untuk melihat puncak dari Gunung Api Banda, karena nanti dari puncak Gunung Api Banda kita bisa melihat lautan yang luas, keindahan kota Banda. Setelah perjalanan 10 menit, ini treknya sudah mulai dari bebatuan kecil. Jam 17:08 kita sudah sampai di pos 2 pendakian Gunung Api Banda. Loh, pasti pertanyaan kalian, loh pos satunya di mana, Bang? Nah, pos satunya tadi berada di tepi pantai. Nah, dari sini kita bisa melihat sudut dari kota Banda. Tuh. Untuk ketinggian dari pos 2 ini di 110 mdpl. Panasnya luar biasa karena masih di ketinggian 110 mdpl. Minum dulu guys biar nggak stres. Baru 71. 600 berapa? Jam 17:16 kita lanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Api Banda dari pos 2. Nah, jadi di pendakian Gunung Api Banda ini hanya ada 2 pos. Pos pertama tadi di tepi pantai, kemudian pos kedua yang barusan saja kita lewati. Habis itu langsung puncak. Nah, di pendakian Gunung Api Banda ini sama sekali tidak ada sumber air minum yang tersedia di jalur pendakian. Jadi pastikan bahwa logistik kalian, air minum sudah kalian bawa dari bawah. Oke? Di sini tuh benar-benar panas banget, nggak ada angin karena mungkin vegetasi dari jalur yang kita lalui nih tertutup, masih tertutup rapat, jadi angin itu sama sekali nggak ada. Nah, kalau kalian mau ke Gunung Api Banda, aku saranin sih pakai itu aja,
kaos lengan pendek biar udaranya lebih terasa. Gerah banget, kayak sauna. Di ketinggian 210 mdpl, jalur pendakian berubah dari bebatuan yang sangat licin, terus sudah mulai menanjak tuh. Teman kita tergelincir. Semangat. 640 tapi gimana? Ya luar biasa. Nih, walaupun gunung ini pendek tidak sampai 1000, tapi jangan diremehkan. Karena ya kita startnya dari 0 mdpl dan panas banget. Dan suhu di sini luar biasa panas. Mantap. Come on. Gas. Asli. Gerahnya minta ampun. Tuh. Licin banget lagi jalurnya. Tuh. Asli jalurnya benar-benar tuh licin banget. Jalurnya tuh dari beginian. Semangat. Karena jalurnya dari sana lumayan sulit, jadi aku melipir. Tuh. Ngambil jalur sendiri. Buka jalur. Ngos-ngosan. Jam 18. 13 sampai juga di pohon beringin. Infonya sih kalau udah melewati pohon beringin ini sudah dekat ke puncak. Hari sudah mulai malam, jalur sudah mulai gelap. Masih berada di jalur pendakian, kurang lebih 200 mdpl lagi. Dari atas ini kita bisa ngelihat kerlap-kerlip di Banda Neira, cantik banget. Akhirnya jam 19 lebih 12 menit kita sampai juga di, nggak tahu ini puncaknya atau enggak, kita lihat besok pagi. Tapi total perjalanan kita sudah 4 km dengan kurang lebih durasi perjalanan 2 jam berapa menit kita? 2 jam 8 menit. Kita masih nunggu guide sama temannya yang masih berada di bawah. Mau masak kangkung kita karena kompornya cuma 1. Selamat pagi. Tuh, sunrise dari ketinggian Gunung Agung Banda Neira sudah mulai muncul.
menunggu sunrise. Selamat pagi. Sekarang sudah jam berapa sih? Gak tahu aku jam berapa ini. Tuh, dari puncak, belum puncak sih, masih punggungan kota Banda sama Neira. Itu tuh puncak Gunung Api Banda. Perjalanan menuju puncak kurang lebih dari sini adalah 5 menit kayaknya sudah sampai. Sekarang dalam perjalanan menuju puncak Gunung Api Banda. Hanya saja di sini cuaca berubah-berubah, kadang kabut, kadang lagi terbuka. Tuh, kita dari sana, kita ngecampnya di situ tuh. Walaupun berkabut, tapi tadi sempat ngelihat keindahan dari kota Banda Neira serta pulau-pulau lainnya yang bisa kita lihat dari ketinggian Gunung Api. Dan akhirnya setelah menunggu sekian lama, view di puncak terbuka. Dalam hipotesa sejarah Gunung Api Banda, diperkirakan pernah erupsi dahsyat yang menyebabkan terbentuknya kaldera lontor, pulau terbesar di Kepulauan Banda. Sebagian dinding kaldera yang masih nampak di permukaan kemudian dikenal sebagai Pulau Lontor, Pulau Pisang, dan Pulau Kapal. Setelah terbentuk kaldera lontor, kemudian tumbuh sebuah tubuh gunung api baru. Di dalam puing-puing dasar kaldera tersebut berbentuk kerucut taf. Tubuh gunung api baru inilah yang sekarang disebut Gunung Api Banda. Dari puncak Gunung Api Banda, lihat view-nya. Muka sudah semakin gosong, panas banget. Anjir lu. Dari puncak Gunung Api Banda, kita bisa melihat begitu jelas pulau-pulau yang ada di sekitar Banda Neira. Banyak banget pulau. Namanya pulau apa aja, nanti kalian cek di Google ya. Nah, jadi di puncak Gunung Api Banda ini masih banyak kawah-kawah aktif yang masih bisa kita jumpai. Salah satunya ini. Dan kalau kita bergeser sedikit ke atas, di bawah sana juga masih banyak kawah-kawah aktif. Tuh. Oke, aku Chandro Simarmata. Sampai di sini juga cerita pendakian Gunung Api Banda. Sampai ketemu di cerita pendakian gunung selanjutnya. Bye-bye. Nah, karena kemarin kita naiknya sudah malam, jadi jalurnya tidak kelihatan. Kurang lebih jalurnya seperti ini pada saat naik. Tapi untuk view-nya, mantap kali kan jalur view-nya kan. Tuh.
Jalurnya dari bebatuan. Jadi kalau kalian mau ke Gunung Api Banda Nera disarankan memang menggunakan sepatu gunung. Tuh.